Perkenalkan, nama saya Zakia Nurpatona, jurusan Teknologi Produksi, semester 2. Melansir dari data tahun 2023, produksi jagung tahun 2023 adalah sebesar 14,46 juta ton, atau turun 12,5% dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data produksi ini, sekitar 97,15% produk jagung nasional tahun 2023 disumbang oleh 15 provinsi. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi jagung terbesar, yakni menyumbang 30,63% terhadap produksi jagung nasional. Pada urutan berikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan share produksi sebesar 15,63% dan Sumatera Utara sebesar 9,09%. Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan memberikan share 6% sampai 9%. Provinsi Jawa Timur sebagai sentra utama jagung di tahun 2023. Produksinya sebesar 4,43 juta ton, sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa Tengah di urutan kedua, produksinya 2,26 juta ton, juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sumatera Utara di peringkat ketiga, produksinya sedikit dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi satu-satunya provinsi yang naik produksi jagungnya. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan penurunan produksi terbesar dibandingkan provinsi lainnya, yaitu sebesar 30,53%, turun dari produksinya di tahun 2022. Untuk stok yang tersedia, sebagai informasi hasil SSBJAT 23 menunjukkan estimasi ketersediaan jagung di akhir tahun 2023 sejumlah 956.000 ton. Rinciannya antara lain terbesar di industri pakan 478.000 ton atau 50,08%. Rumah tangga produsen dan konsumen 285.000 ton atau 29,86%, perum bulog 156.000 ton atau 16,37%, pedagang 29.000 ton atau 3,07%, konsumen usaha pertanian pengguna jagung 3,2 ribu ton atau 0,34%, industri 1,5 ribu ton atau 0,17%, dan usaha pemipilan 1,08 ribu ton atau 0,11%. Untuk kebutuhan pasar konsumen, negara utama eksportir jagung yang memasok Indonesia untuk wujud pipilan kering adalah Argentina, Brazil, dan Amerika Serikat. Argentina menguasai impor jagung ke Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Tahun 2023, impor jagung pipilan dari Argentina mengalami penurunan hampir 40% dibandingkan tahun 2022. Sebaliknya, impor dari Brazil justru meningkat hampir 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara tahun 2019 sampai 2020, penetrasi pasar dari Amerika sempat mengalami depresiasi dan kembali turun di tahun 2023. Tahun 2021-2022, jagung dari Amerika Serikat kembali naik hampir menyamai jagung yang diimpor dari Brazil. Namun tahun 2023 kembali turun secara signifikan. Turunnya impor jagung dari Amerika seiring dengan turunnya pasokannya ke perdagangan global sekitar 16% dibandingkan tahun 2022. Situasi jagung domestik di Amerika Serikat menjadi faktor penyebab turunnya ekspor negara tersebut. El Nino yang terjadi sepanjang tahun 2023, krisis global dalam ketersediaan pupuk yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan rantai pasokan dan kenaikan harga bahan baku, diperkirakan menjadi faktor penyebabnya. Sebaliknya, pasokan jagung dari Brazil mengalami kenaikan seiring dengan naiknya pasokan secara global. Brazil dan
Federasi Rusia menjadi negara yang mengalami kenaikan pasokannya dalam perdagangan global, di saat hampir sebagian besar negara lainnya mengalami penurunan. Prospek masa depan pasokan jagung, pati jagung sebagai jagung bentuk olahan memiliki prospek bagus untuk dikembangkan. Selama periode 2019 sampai 2023, Indonesia melakukan penetrasi pasar untuk pati jagung ke Filipina. Pesaing Indonesia sebagai eksportir jagung ke Filipina adalah Cina. Pada tahun 2019 sampai 2022, Cina cukup mendominasi perdagangan pati jagung ke Filipina. Namun, pada tahun 2021 sampai 2022, ekspor pati jagung Indonesia ke Filipina melonjak cukup tajam, walaupun belum menyamai ekspor dari Cina. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perdagangan pati jagung Indonesia. Tahun 2023, ekspor pati jagung Indonesia ke Filipina mendominasi pasokan ke negeri tersebut. Bahkan ekspor dari Cina menurun sangat signifikan, dari 26,46 juta US dollar di tahun 2022 menjadi hanya 32.000 US dollar saja di tahun 2023. Sebaliknya, impor dari Indonesia naik menjadi 30,96 juta US dollar di tahun 2023 dari sebelumnya 23,86 juta US dollar di tahun 2022. Untuk ide dan saran pada pertanian jagung, menurut saya, mengingat bahwa potensi jagung masih bisa dikembangkan, maka pembangunan sektor pertanian khususnya komoditas jagung perlu menjadi perhatian untuk masuk dalam perencanaan pembangunan. Perluasan areal tanam serta peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kinerja daya saing jagung Indonesia. Upaya memperoleh hasil yang optimal, petani harus melakukan teknis budidaya sesuai dengan anjuran, seperti memperhatikan pengaturan jarak tanam yang lebih tepat, jenis dan jumlah pemakaian pupuk, pemakaian benih, serta pemeliharaan yang lebih intensif, terutama penyiangan. Karena teknik pembudidayaan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas jagung yang akan dihasilkan. Kemudian, pemerintah juga diharapkan mampu menjadi sektor agribisnis jagung dalam prioritas utama dalam pembangunan pertanian jagung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.